Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswi STI Surakarta, khususnya mahasiswa-mahasiswi semester 3 ya. Kembali lagi bersama saya Astuning pada mata kuliah Intermediate Accounting. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan provisi. Apakah ini istilah yang baru teman-teman dengar ya terkait dengan provisi? Provisi ini ya merupakan salah satu contoh ya di liabilities juga teman-teman, atau merupakan bagian dari kewajiban juga teman-teman. Kenapa? Karena provisi ini ya teman-teman itu tidak bisa ditentukan ya waktunya, jatuh temponya ya, tanggalnya itu tidak pasti ya teman-teman. Makanya dia dikategorikan sebagai liabilities ya. Contoh dari provisi sendiri mungkin di beberapa contoh di sini seperti garansi, voucher ya, kupon, hadiah ya. Ini mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Misalkan contoh dari garansi ini ya, teman-teman. Kenapa garansi itu dikategorikan sebagai contoh provisi, teman-teman? Nah, ketika teman-teman seperti membeli elektronik ya, kemudian membeli handphone, membeli laptop misalkan. Nah, itu kan kalian pasti dijanjikan oleh si pembeli ini ya, si penjual ini ya, itu untuk ada masa garansinya ya kan teman-teman. Nah, dan ketika kamu tidak bisa mendeteksi kapan ya barangmu itu akan rusak, kemudian kamu akan kembali lagi ya ke toko tersebut untuk memperbaiki ya kan, kita kan tidak bisa memprediksi ya, makanya waktunya tidak pasti ya teman-teman ya. Nah, kemudian contoh voucher juga ya, voucher seperti kalau kalian belanja di supermarket ya kan, misalkan kalau habis lebih dari 100.000 kamu mendapatkan voucher ya kan, voucher apa, misalkan voucher makanan ya, atau voucher untuk dapat potongan harga ya kalau belanja lagi. Nah, tapi kan kita tidak bisa ya mendeteksi itu kapan waktunya ya, makanya provisi ini dikategorikan sebagai liabilities ya. Nah, di provisi ini kita fokusnya akan membahas mulai dari garansi ya. Nah, garansi itu adalah perjanjian dari penjual kepada pembeli ya, terkait dengan ya, perbaikan dari kualitasnya ya, atau kuantitasnya ya. Kemudian kalau misalkan kita membeli laptop nih, mungkin ada bagian spare part yang ada masa garansinya ya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman-teman ya. Nah, garansi sendiri ya teman-teman itu bisa berbasis accrual ya, bisa juga berbasis cash basis. Nah, kalau di contoh ini ya teman-teman, ini bisa berbasis accrual dan berbasis cash basis ya. Contohnya di sini adalah dia dengan menggunakan pendekatan beban garansi. Nah, contohnya adalah perusahaan jam tangan PT Arloji ini ya, dia bisa menjual 1000 buah ya teman-teman jam tangan dengan harganya adalah 500.000 selama tahun 2021 ya. Kemudian setiap jam tangan ini akan mendapatkan masa garansi ya, masa garansi selama 1 tahun. Kemudian berdasarkan pengalaman ya, rata-rata biaya yang dikeluarkan ya setiap ada garansi itu adalah 20.000 per unitnya. Nah, pada tahun 2021 PT Arloji itu mengeluarkan beban garansi itu sebesar 4 juta, dan di tahun 2022 sebesar 16 juta. Nah, yang pertama kita membuat pencatatan terlebih dahulu terkait jurnal untuk penjualan jam tangannya. Nah, tadi sudah diketahui terjual 1000 unit, kemudian dengan harganya 500.000, maka jurnalnya adalah kas di debit, kemudian kreditnya adalah penjualan dengan masing-masing nominalnya adalah 500 juta
Nah, selanjutnya kita membuat jurnal. Nah, ini tadi bahwa PT Arloji itu ya, dia di tahun 2021 itu mengeluarkan beban garansi sebesar 4 juta. Bagaimana untuk pencatatan jurnalnya? Nah, ketika ya ada orang yang memperbaiki di kita dan masih dalam masa garansi, otomatis perusahaan itu mengeluarkan persediaan spare partnya, kemudian kasnya juga pasti keluar ya, berkurang. Kemudian kita juga pastinya membayarkan gaji teknisi ya, walaupun gajinya dibayarkan di kemudian hari, makanya kita mencatatnya sebagai utang gaji. Nah, maka jurnal untuk mencatat terkait dengan beban di tahun 2021 ini ya teman-teman, maka kita mendebit akun beban garansi senilai 4 juta, kemudian mengkredit ada kas persediaan utang gaji senilai 4 juta ya. Karena di sini sudah diakumulasi totalnya 4 juta. Bisa jadi nanti ada perinciannya, misal spare part 2 juta, kemudian teknisi ya itu 2 juta, itu juga bisa teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencatat ya, jadi PT Arloji itu sudah melakukan pencatatan terlebih dahulu estimasi beban garansi yang dikeluarkan di tahun 2022. Nah, ini basisnya adalah akrual teman-teman, pencatatannya. Dia sudah mengestimasi terlebih dahulu di tahun selanjutnya. Nah, maka jurnalnya adalah beban garansi didebit senilai 16 juta, kemudian liabilitas garansinya dikredit senilai 16 juta. Kenapa liabilitas? Karena kita masih utang kepada nanti customer ya untuk memberikan garansi ya. Nah, kalau misalkan basisnya adalah cash basis, nah teman-teman cukup mencatatnya sampai ini, beban garansi pada yang kas persediaan utang gaji di tahun 2021 saja, itu adalah cash basis ya kan. Cash basis itu adalah pencatatan yang dilakukan ketika kita menerima atau mengeluarkan uang tersebut. Nah, berbeda dengan accrual basis, kita sudah melakukan pencatatannya terlebih dahulu walaupun transaksinya baru terjadi di kemudian hari. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan perbedaannya. Nah, kemudian ya teman-teman, ini adalah terkait jurnal untuk mencatat pengeluarannya ya di tahun 2022 nanti ya. Kan ini tadi untuk estimasinya aja. Nah, ini ketika nanti ada garansi di tahun 2022 sama ya, berarti kita mendebit akun beban garansi selama 16 juta, kemudian mengkredit akun kas persediaan utang gaji juga sebesar 16 juta teman-teman. Nah, demikian teman-teman untuk terkait dengan materi provisi ya, khususnya di bab materi terkait dengan garansi. Untuk latihan selanjutnya nanti kita akan perdalam lagi di kelas. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.